Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Dadan, mahasiswa dari STIMIK Bandung. Saya akan mereview jurnal tentang manajemen komunikasi dan yang berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Organisasi, yang ditulis oleh Jenny Veronica W.R. Ginting, yang ditulis pada tanggal 2 Mei tahun 2015. Latar belakang dalam penulisan jurnal informasi secara definisi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengalihan informasi. Tujuannya untuk mengetahui peranan sistem informasi dalam organisasi, contohnya seperti organisasi sekolah, masyarakat, ataupun pemerintah. Uraian teoritis yang ditulis dalam jurnal. 1. Hakikat sistem informasi. Perusahaan merupakan bentuk utama dari aplikasi sistem informasi karena di dalam organisasi usaha terdapat komponen fungsional yang melakukan kegiatan pengolahan sumber daya. Ada 3 kegiatan utama dalam setiap sistem informasi, yakni menerima data sebagai masukan, memproses menurut kaidah-kaidah tertentu, dan memperoleh informasi sebagai keluarannya. Kualitas informasi yang disajikan kepada manajemen dipengaruhi oleh 3 hal, yakni relevansi, yakni informasi akan menjadi relevan jika dapat memberikan manfaat bagi pemakainya. Akurasi, yakni informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan dan tetap tepat waktu. Yang ketiga, timelines, yakni informasi yang dihasilkan dari suatu peranan informasi dalam kaitannya. Yang kedua, makna strategi bagi pengembangan sistem. Konsep strategi dapat dilihat sebagai sebuah bangunan multidimensi yang mencakup semua aktivitas kritis yang berupa kesatuan, tujuan, dan sebagainya. Penting disimak, sebelum mengupas terlalu jauh peranan pengendalian, ada beberapa pandangan yang menggemukan mengenai konsep strategi, diantaranya strategi pola, keputusan yang integral, koheran, dan menyatukan sebagai alat yang membangun tujuan organisasi dalam jangka panjang. Ruang lingkup manajemen informasi. Sistem informasi manajemen menerapkan sumber daya yang tersedia untuk saling berinteraksi, memberikan kontribusi terhadap pola kegiatan pada prosedur tertentu. Struktur sistem informasi menggambarkan hubungan yang logis di antaranya komponen yang ada sesuai dengan peranan agar tercipta model sistem pengolahan manajemen. Yang keempat, sistem informasi yang membutuhkan penanganan strategi bisnis untuk mencapai suatu keadaan di mana pola keputusan sangat mempengaruhi secara kritis. Dampak informasi yang diterapkan diperlukan dukungan pemakaian pada aspek perhitungan secara matematis dan ekonomis. Disinilah strategi bisnis dengan komponen sistem informasi yang ada memberikan kontribusi untuk kebijakan manajemen secara program dengan model data terpercaya sehingga keputusan yang dibuat bersifat semi atau berstruktur penuh. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, unsur-unsur sistem informasi. Unsur pemrosesan ada 3, yaitu menerima data sebagai input, memproses data atau pemrosesan, memperoleh informasi sebagai keluaran output. Yang kedua, sistem informasi pemrosesan transaksi, yaitu input, lalu ke pemrosesan, lalu laporan dan dokumen. Pengolahan data yang tugas utamanya memproses transaksi khususnya pada tingkat operasional. 2, yaitu dari luar dan dalam organisasi. Dari luar organisasi artinya berasal dari pelanggan dan supplier. Yang ketiga, tugas utama sistem informasi organisasi. Sistem informasi memiliki beberapa tugas yang harus dikelola demikian rupa sehingga organisasi yang berhasil mencapai seluruh sasaran yang telah tetap, bahkan juga berhasil mempertahankan kelangsungan hidup. Pada dasarnya setiap organisasi memiliki 3 hingga 7 tugas utama yang disebut sebagai faktor-faktor krisis keberhasilan, critical success factor. Hal ini biasanya ditentukan oleh sifat lingkungan organisasi dan sifat industri di mana organisasi merupakan bagian dari distribusi tersebut. Yang keempat adalah integrasi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain
dengan berbagai cara sesuai dengan keperluan. Aliran informasi di antaranya sistem sangat bermanfaat bila ada dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem yang lainnya. Dan yang terakhir adalah interaksi antara manajemen dan mesin. Data dari sebuah organisasi tidak akan menjadi informasi sebelum dikomunikasikan dalam bentuk yang bermanfaat bagi personil organisasi yang memerlukannya. Komunikasi ini berlangsung dalam interaksi antara manajer atau manusia dengan mesin atau komputer. Pengertian dari interaksi manajer dan komputer adalah di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Mungkin cukup sekian dari saya dalam mereview jurnal yang berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Organisasi. Kesimpulan dari jurnal tersebut, sistem informasi dari suatu organisasi tidak akan pernah dapat diotomatiskan sepenuhnya atau menyeluruh. Namun demikian, suatu informasi manajemen sangat mungkin dan praktis apabila didasarkan pada rencana dan keseluruhan yang bagus serta dikembangkan oleh personil sistem yang berlatih. Untuk itu diperlukan partisipasi manajemen dan sumber keuangan yang memadai. Mungkin cukup sekian dalam mereview jurnal kali ini. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.